keamanan. Nah ini kenapa menjual Pak Harto? Karena apa rakyat itu kayaknya nanti kita akan bahas lebih jauh tuh Pak mengenai iklan ya Pak ya. Tapi sebelum ke iklan nih Pak, saya masih mau tanya lebih jauh. Pak, kalau pakai data Pak, negara berkembang kayak kita gini Pak, makin banyak penduduknya, makin jauh dari sejahtera. Betul. Gimana caranya Bapak nambahin jumlah penduduk, tapi sejahteranya juga dikejar? Kan susah Pak, itu bertolak belakang biasanya. Ya, jadi pakai pantun juga boleh Pak. Saya sudah tahu pasti pakai pantun ya. Mbak Lula kalau pakai pantun. Kalau menurut saya ini tidak banyak-banyak banget lah Bu Valina. Teman saya itu mesti berapa? 9. Itu aja satu barangkali. Pak Hidayat 4 tapi anaknya. mungkin gini, nggak apa-apa banyak penduduk ini saya boleh udah terlanjur aja. Nggak apa-apa, tapi yang penting kalau janjinya adalah mensejahterakan rakyat, berapapun penduduknya malah bagus. Bahkan kalau kita dengar nanti Hillary aja mengatakan Indonesia ini akan menjadi negara ke-6, ke-7. Berarti kan jadi besar. Kita penduduknya maksudnya Pak. Cuma kan penduduk itu mesti bagaimana supaya potensinya itu. Tadi kan? Saya rasa harus bermutu ya, harus kita tingkatkan mutunya dan kita juga punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Ini penduduk banyak ini juga kan big market ya kalau menurut saya ini perlu juga dimanfaatkan. Negara lain saja melihat negeri kita ini adalah satu pasar besar. Mengapa kita tidak manfaatkan? SDI kita itu termasuk yang sangat rendah di Asia Tenggara, bahkan lebih rendah dari Vietnam. Nah ini apa yang akan ditawarkan oleh PKS? Ya, konkretnya itu. Kalau konkret kan panjang nih kita bicara. Cuman pantun juga boleh. Agak pendek kalau pakai pantun. Pertama, jangan sampai ada lagi yang lapar. Yang kedua, jangan sampai ada yang bodoh. Yang ketiga, jangan sampai ada orang sakit tapi nggak sanggup untuk berubah. Setuju tuh Pak. Kita harus sejahterakan. Iya. Kita harus tingkatkan penghasilan masyarakat. Baik. Dan kita PKS satu-satunya partai yang telah membuat platform kebijakan pembangunan termasuk ekonomi, falsafah dasar. Kita akan bahas lebih jauh, plus kita akan bahas juga iklan-iklannya PKS yang katanya itu cukup kontroversial. Tetap bersama kami di 4 Lawan 1. Ya, masih di 4 lawan 1 dan masih bersama kita di sini Presiden PKS Bapak Sifatul Sembiring. Pak, kita ngomongin tentang iklannya PKS nih kan, menuai kontroversial di mana-mana. Ini sebenarnya memang dari awal memang sudah diplan untuk membuat sensasi atau sebenarnya ini accidental aja gitu kejadian, jadi tiba-tiba pada ribut-ribut masalah iklan. Karena biayanya sedikit jadi dibuat sensasi. Jadi kalau dibilang nggak bermodal gimana Pak? Sementara orang berlomba-lomba dengan bikin iklan yang wow gitu kan, dananya lumayan. Nanti kalau bisa seperti itu gimana? Memang uangnya nggak ada. Jadi pertama memang budgetnya minim. Yang kedua adalah bahwa memang iklan terus menarik. Kalau datar-datar saja siapa yang mau nengok durasi 30 detik itu. Yang kedua lihat substansi iklan itu. Jadi sebenarnya tidak kontroversial banget. Iklan yang menampilkan gambar Soeharto substansinya adalah mengingatkan ini hari pahlawan. Sedangkan juga soal pahlawan keputusan pemerintah itu nanti. Yang kedua tentang iklan yang clipping-clipping koran substansinya mengajak persatuan gitu. Substansinya ya. Cocok persatuan dan keamanan. Kelihatannya Silakan Mbak Val. Kelihatannya PKS sekarang ini merubah platformnya ya, dari yang partai berbau eksklusif Islam menjadi inklusif. Apa ini maksudnya? Apakah ini strategi untuk mendulang suara lebih besar lagi di 2009 nanti? Ya mungkin Mbak Valina juga tahu ya bahwa pasar ataupun konstituen terbesar di Indonesia inilah nasionalis sekuler ya. Sementara PKS ya dikesankan tadinya eksklusif. Kita kan ingin berkembang lebih besar untuk mencari supporter pendukung ini. Nah, kita juga harus membawakan isu-isu yang lebih cair begitulah, kenegaraan dan sebagainya. Apakah bukan itu justru akan mengurangi dukungan pada PKS? Yang tadinya memang itu adalah partai Islam. Kalau proofnya sih bertambah ya. Kalau proofnya bertambah ya. Bertambah. Bukan survei maksud saya. Proof itu di pilkada DKI misalnya kita memang belum berhasil menang untuk gubernur, tapi kita memperoleh 1 lawan 21 partai, 47,5%. Iya. Ini proof. Jadi kalau 2-3 partai menang apa kira-kira ya Pak ya? Pak, ada satu pertanyaan. Saya pengen banget tanya sama Bapak dan untung ketemu Pak di sini ya Pak ya. Banyak yang mengatakan iklan Bapak tuh kontroversial PKS-nya Pak ya, bukan iklan Bapak, iklan PKS kontroversial. Terus kadang-kadang itu mengail di air keruh Pak. Nah, saya ingin tahu coba dari keributan partai yang lain maksudnya. Jadi agak-agak menggosok kiri dan kanan nih Pak. Saya pengen tahu penjelasan Bapak.
Ya, jadi itu sesuatu bahan yang clipping maksudnya kan, itu sudah dipublish oleh Harian Kompas, Tempo, Rakyat Merdeka, Detikcom. Kita cuman ingin menggambarkan begini loh fakta-fakta yang membuat bingung masyarakat, kenapa elit ini bertengkar terus. Dan sastranya kurang tinggi itu, nggak ada pantunnya itu. Tapi yang menarik di dalam iklan PKS itu kelihatannya segmennya nggak jelas gitu. Ada yang macam-macam ya, segmen anak muda, orang tua, bahkan mungkin agama tidak hanya Islam misalnya. Ini mulai dikembangkan gitu. Jadi partai yang Islam menjadi nasionalis. Nah ini gimana nih Pak? Apa melihat bahwa pangsa pasar ini mana yang akan dikeruk oleh PKS dari iklan itu? Kelihatannya seperti itu kalau menurut kita yang melihatnya. Berusaha melebarkan sayap mungkin ya Pak. Betul. Gimana Pak? Ya, ini ada uji coba juga ya. Kita kan segmen terutama anak muda ini kan banyak sekali, sekitar 40% pemilihnya anak muda. Nah, ke depan juga kita akan coba sentuh anak muda ini karena mereka ini juga kan kadang-kadang disentuh ketika perlu saja begitu. Sekarang kita mulai bergaul dengan anak muda dan memberikan program-program. Jadi memang kalau partai itu pinginnya semuanya ya. Ya, begitu. ya. Tapi apa tidak ada tantangan dari anggota-anggota yang merasa loh ini kok PKS berubah haluan begitu? Haluan sih enggak ya. Artinya DNA-nya tetap. Pak, Jadi ini anak lebih mudanya tuh digambarinnya tuh pangrok loh Pak. Untung nggak pakai tato ya Pak ya, cuman pangroknya aja. Tapi memang sengaja jiwa anak mudanya dikeluarkan atau gimana? Nggak takut Pak, jadi nanti cirinya berubah. Kalau pangrok itu Mbak Lula itu kan realitanya memang ada anak-anak itu di jalan. Ada Dan mereka anak-anak. anggota PKS kebetulan. Bukan, mereka adalah juga orang yang perlu kita sapa, kita tegur. Nah, Itu juga kita orang yang sentuh. bisa di PKS kan maksudnya begitu. Dan mereka itu memilih. jadi ini lebih strategi ya. Sebetulnya strategi lebih dari baik PKS. dia menjadi pendukung PKS gitu maksudnya. Iya daripada Jadi, ya Pak. ada pantunnya. Pantunnya gimana Nah, Pak? cantik kerudung Iya. putri Melayu, merangkai bunga di atas nampan. Kalau ingin Indonesia maju, pilih saja nomor 8. Saya mau bicara yang lain-lain ini kan Pak, kalau kemarin tuh Pak ada film ya Pak ya, yang kalau MUI sih tidak terlalu setuju. Katanya perempuan berkalung sorban. Saya ingin tahu kalau PKS termasuk kemudian menganggap bahwa jadi tonton film itu atau bagaimana? Saya sebetulnya belum menonton film itu. Ketika diminta tanggapan oleh teman-teman wartawan, saya katakan kalau begitu diskusikan saja. Hanung silahkan diskusi sama ulama, dan kalau ada yang keliru silahkan dikoreksi. Begitu. Hanya itu pernyataan saya. Cuman terlalu panjang barangkali. Kalau Valentine Pak, Hah? kalau Valentine menurut sudut pandang Bapak boleh nggak dirayakan? Ya. Nanti dulu soal Valentine gue dijawab dulu Pak. Harus dijawab Kita Pak. Saya dengar. penasaran karena saya anak muda. Oke. Harus Sebentar dijawab. aja, 1 detik. Oke. Oh, masalah Valentine. Menurut Bapak gimana? Siapa yang boleh maksudnya nih? Boleh nggak kita merayakan Valentine? Karena kan kalau MUI sendiri Kalau masih Mbak Maisha sih kontroversial. silakan aja ya, cuma Tapi PKS sendiri tetap PKS tidak merayakan Valentine. tidak merayakan Tidak Valentine, merayakan tapi Valentine. tidak menganjurkan ya, Ya, untuk jangan partai lain merayakan. juga tidak merayakan Valentine. Kita akan dengar bahwa PKS katanya akan digabungkan dengan parpol-parpol besar, terutama adalah Megawati, Yudhoyono ataupun yang lainnya, dan hal ini akan memajukan menjadi cawapres. Nah, kita lihat setelah pariwara berikut ini di 4 lawan 1. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan 4 lawan 1 dan masih bersama Bapak Tifatul Sembiring. Pak Tifatul, kalau kita melihat nih kelihatannya dari PKS, Pak Hidayat Nur Wahidnya sudah diincar oleh jadi cawapres tapi ya, oleh Megawati, SBY, bahkan mungkin JK kalau nanti Golkar jadi mencalonkan. Ya. Tapi kalau seperti caranya nggak cocok dong dengan ingin jadi partai yang besar, tetapi kok masih cawapres, berarti underestimate dong sama PKS. Gimana nih Pak? Keputusan Majelis Syuro itu kalau kita PKS berhasil mendapatkan 20%, kita akan running sendiri sebagai capres atau cawapres. Tapi saya nggak khawatir Mbak Aprilia ini 20%, saya khawatir kalau dapat 30%. Saya kalau ngelihat begini ya Pak ya, kalau cuma cawapres kan nggak seru dong Pak. Bapak aja presiden, masa besoknya jadi wapres? Sayang dong Pak, turun berarti kan? Kita maju capres atau cawapres. Salah Jadi satu yakin lah. akan mencapai 20%. Insya Allah yakin. Namanya perjuangan Mbak Palina kan harus semangat. Apabila mencapai 20%